seperti biasa ya, teman-teman. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini itu berkah ya. Oke, si Risma bisa aja. Oke ya, kakak share screen dulu. Oke, nah ini dia materi hari ini guys. Jadi kita akan membahas mengenai paragraf rumpang dan paragraf acak gitu ya. Siapa yang giginya masih rumpang atau masih ada yang bolong-bolong sampai udah gede nih. Nah teman-teman yang kita nggak hanya menemukan bagian rumpang itu di gigi aja, di bagian mulut aja ya. Tetapi ternyata istilah rumpang itu di bahasa Indonesia juga ada gitu ya. Dan mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan kalimat rumpang, teks rumpang, atau si paragraf rumpang gitu ya. Pasti teman-teman itu udah sangat familiar di soal-soal. Pasti sering teman-teman lihat soal yang bagian-bagian yang dihilangkan gitu. Nah, itu teman-teman dimaksud sebagai paragraf rumpang atau teks bacaan rumpang. Dan hari ini ada satu lagi yang akan kita bahas juga adalah mengenai paragraf acak. Nah, ini satu bagian nih teman-teman, paragraf rumpang dan paragraf acak. Nah, kalau paragraf acak itu teman-teman adalah paragraf yang nggak padu ya, paragraf yang nggak padu, jadi dia disusun acak gitu, jadinya nggak efektif. Jadi nggak hidup kita aja nih yang acak. Ternyata di bahasa Indonesia juga ditemukan paragraf acak gitu. Ada soal dan materi yang membahas mengenai paragraf acak nih teman-teman. Udah teksnya panjang, acak pula itu ya kan, rempong banget ini memang. Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai paragraf rumpang dan paragraf acak. Nah, teman-teman, untuk pertama, kakak akan menjelaskan terkait paragraf rumpang terlebih dahulu. Nah, untuk materi-materinya ya bahasa Indonesia selalu simple-simple aja ya pemahamannya. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Yang dimaksud dengan paragraf rumpang, teman-teman, itu adalah paragraf yang perlu disempurnakan karena terdapat bagian yang dihapus atau dihilangkan di dalamnya. Jadi yang harus kita highlight di sini adalah bagian yang dihapus atau dihilangkan di dalamnya. Nah, jadi teman-teman yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika menjawab soal bagian rumpang, teman-teman ketahui dulu nih bagian manakah yang dirumpangin gitu kan. Nah, ada soal yang memang langsung ditanyakan, misalnya kalimat bagian rumpang di kalimat 7 dapat diisi dengan kata gitu misalnya. Nah, ada juga yang nggak ditanya langsung, nggak disebutkan langsung bagian mana yang dirumpangin. Jadi kita memang harus lihat dulu bagian mana yang dirumpangin di dalam teks bacaan. Jadi kita ke teks bacaan dulu gitu. Nah, teman-teman, tujuan dari bagian rumpang ini, adanya materi bagian rumpang ini yang pertama, kita dapat lihat ya, kalau ciri-ciri bagian rumpang itu terdapat titik-titik yang harus diisi dan dilengkapi sehingga menjadi paragraf yang utuh gitu ya. Jadi ada bagian yang dihilangin nih di dalam teks bacaan tersebut sehingga teks bacaan tersebut itu yang nggak utuh lagi gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalimat itu harus sejalan dengan topik yang diusung gitu ya. Nah, jadi kalimat juga harus sejalan dengan topik yang diusung. Jadi maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya nggak hanya kata aja, teman-teman, atau bukan hanya bagian kata aja yang dihilangkan di dalam teks bacaan. Bisa juga satu kalimat utuh itu dihilangkan di dalam teks bacaan, gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman, melengkapi kata yang dihilangkan sejalan dengan kalimatnya. Jadi teman-teman itu dalam melengkapi bagian rumpang itu harus sejalan dengan kalimatnya. Jadi harus nyambung ya teman-teman, makanya harus diperhatikan dengan baik ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, di dalam bagian rumpang teman-teman atau teks bacaan bagian rumpang sebenarnya sangat simpel ya teman-teman, namun juga
harus dengan perhatian penuh. Dalam artian, teman-teman jangan menganggap karena bagian rumpang ini materi yang simple, hanya itu aja. Nah, sering sekali juga bagian rumpang ini menjadi soal yang sering teman-teman banyak salah. Nah, itu kenapa? Yang pertama, teman-teman itu nggak pahami dulu nih kalimat yang rumpangnya. Jadi, pahami dulu bagian rumpangnya gitu kan. Nah, jadi setelah teman-teman pahami bagian rumpangnya, lalu nanti baru disesuaikan dengan opsi jawabannya gitu. Kira-kira kata apa nih yang tepat diisi di bagian rumpang tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya nih teman-teman, misalnya kalau rumpang kalimat ya kan. Nah, kalau misalnya yang rumpang itu di kalimat, teman-teman, tugas teman-teman adalah harus pahami kalimat sebelum dan sesudahnya gitu. Sebelum dan sesudahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nyambung, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak asal meletakkan kalimat, nggak asal pilih jawaban, tetapi harus diperhatikan juga, harus sesuai, harus berkesinambungan dengan kalimat sebelum dan setelahnya, gitu. Sehingga terbentuk paragraf yang padu atau efisien, gitu ya. Sehingga nyambung, gitu. Ketika kita baca, bentuknya itu nyambung dan paralel, gitu. Nggak kalimat sebelumnya bahas apa, sesudahnya bahas apa, hadirnya kita di tengah-tengah ini juga bahas apa gitu. Nah, itu nggak diperbolehkan ya teman-teman. Terus yang ketiga, terapin konsep yang ada. Terapin konsep yang ada. Nah, maksudnya apa Kak Vi? Nah, teman-teman, maksud kakak terapin konsep yang ada di sini adalah banyak sekali ya soal-soal mengenai bagian rumpang itu yang kakak temui baik di soal SMBT maupun SIMAK maupun UTUL, bagian yang dirumpangin itu yang ditanyakan adalah mengenai konjungsinya. Ya kan? Mengenai konjungsi, ditanya mengenai konjungsi. Jadi teman-teman, konsep atau materi konjungsi itu harus teman-teman terapin di sana. Jadi jangan asal cocok dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Jadi itu pilihannya. Nah, nggak boleh asal kayak gitu, tapi harus diterapin konsep yang ada, konsep konjungsi tadi diterapin gitu. Nah, kalau dia kosong di bagian antar kalimat atau di awal kalimat berarti harus diisi dengan konjungsi antar kalimat gitu ya. Nah, kalau dia kosong di dalam kalimat berarti harus diisi dengan konjungsi intra kalimat. Jadi nggak boleh asal-asal isi gitu. Nah, hal tersebut juga harus teman-teman perhatikan gitu. Oke. Oke ya. Syahril, bahasa Indonesia malas baca, matematika malas ngitung, rasanya ingin masuk PTN jalur zonasi aja. Dikira SD ya. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ya sulit enggaknya, malas enggaknya teman-teman harus ditelan aja ya sekarang. Nah, intinya seperti itu nih teman-teman untuk si paragraf rumpang atau paragraf acak. Kalau ada yang mau tanyain langsung aja ya, boleh di chat dan boleh juga unmute seperti biasa. Jadi kakak nggak mempersilahkan lagi ya. Soalnya materi ini cukup simple ya teman-teman. Kalau mau tanya silahkan aja gitu. Nah, selanjutnya teman-teman agar lebih tergambarkan teman-teman bisa lihat contoh soal ini gitu. Nah, kira-kira sebelum kakak jelasin nih ke teman-teman, jawaban untuk contoh soal ini yang berkaitan dengan paragraf rumpang pastinya, nah jawaban yang paling tepat itu apa? Silahkan nih teman-teman. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, kakak kasih waktu 1 menit deh. Oke, malah gercep sekali. Langsung B. Acil juga langsung B. Oke, B, B. Oke, Alex B. K juga B. Dan lain-lain juga B. Nah, oke.
Amanda juga B. Risma juga B nih. Yakin B? Kakak rasa yakin ya, sepakat ya. Bukan karena temennya yang jawab duluan B, jadi semua ikut B, enggak kan? B for best of the best. Si Risma ini memang Gaby B. Oke, B for Bismillah. Bismillah, Rebelin ya. Oke. Oke deh, karena sepakat B. Risma nggak nyontek kan ya? Oke, kalau semuanya udah sepakat B, kita akan bahas ya, kenapa jawaban teman-teman B, apakah benar, apakah salah gitu. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal kalimat rumpang, teman-teman, kita yang pastinya balik lagi ya. Pahami dulu pertanyaannya. Yang ditanya di sini adalah kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf di atas berturut-turut adalah gitu ya. Nah, jadi berturut-turut adalah yang ditanya di sini gitu ya. Jadi ini teman-teman opsinya itu udah berturut-turut ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, berturut-turut sesuai dengan yang kosong di teks bacaannya seperti itu gitu. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lihat adalah si opsi jawabannya. Jangan ke teksnya dulu ya, ke opsi jawabannya dulu. Kenapa ke opsi jawabannya dulu? Biar kita tahu nih teman-teman, kira-kira opsi jawabannya, kata-kata yang ada di opsi jawabannya itu apa aja sih gitu ya. Nah, dari jawaban A sampai E ini kita bisa lihat ya, kalau semua opsi jawabannya ini mengenai konjungsi. Semua ini kata-kata konjungsi ya, nggak ada di luar bukan konjungsi gitu. Nah, ada nih satu, baik ya. Nah, baik di sini gitu. Ada baik nih satu. Nah, yang lain sisanya konjungsi gitu. Nah, sebenarnya baik juga konjungsi ya, teman-teman. Baik dan maupun, ada yang sepasang gitu ya. Oke, berarti semuanya ini teman-teman. Berarti semuanya ini adalah konjungsi, benar. Nah, oleh karena itu, teman-teman, karena semua kata ini adalah konjungsi, tugas kita adalah baru deh analisis konjungsi intra kalimat dan antar kalimat gitu. Nah, kita lihat bagian rumpang yang di pertama gitu ya. Bagian rumpang pertama di teks bacaan ini ada di kalimat kedua dan letaknya di awal paragraf gitu. Otomatis teman-teman konjungsi yang dapat dimasukkan di sini untuk pertama yaitu konjungsi antar kalimat. Nah, teman-teman lihat lagi, balik lagi ke opsi jawaban. Nah, kira-kira yang mana nih yang bukan konjungsi antar kalimat itu langsung teman-teman eliminasi. Jadi langsung teman-teman abaikan. Kayak yang ini, yang A, karena itu konjungsi intra kalimat. Jadi otomatis ini bukan, ya kan? Jadi yang A bukan. Lalu yang B, oleh karena itu antar kalimat. C, oleh karena itu antar kalimat. D, selain itu antar kalimat. Dan yang E, sedangkan ini konjungsi intra kalimat. Oleh karena itu yang E juga kita langsung eliminasi aja, teman-teman, abaikan aja ya. Nah, oke, udah sampai di situ, teman-teman, langsung sesuaikan aja nih dengan opsi jawaban. Teman-teman coba baca, misalnya di sini ya, di kalimat 2, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan dorongan pada para calon dokter dan para medis agar bersedia ditempatkan di berbagai puskesmas. Oke, masuk ya oleh karena itu. Lalu selain itu pemerintah perlu juga masuk ya teman-teman. Nah, berarti tinggal kita lihat ke kalimat ketiganya karena B, C dan E ini tiga-tiganya masuk ya. Nah, tinggal kita lihat kalimat ketiganya gini. Nah, yang kosong kan di kalimat ketiganya. Berarti kita perhatikan kalimat tiganya yang ini. Nah, berhubung teman-teman yang kosong di kalimat ketiga itu ada di awal kalimat lagi, nah berarti teman-teman kita analisis lagi nih. Kalau ada konjungsi intra kalimat itu dihapus aja, di backlist aja dari jawaban kita gitu, nggak usah dipertimbangin lagi. Nah, yang E ini sehingga. Nah, sehingga kan konjungsi intra kalimat ya. Oleh karena itu, sehingga ini
bukan konjungsi antar kalimat. Jadi di backlist aja nih juga jawaban yang D gitu ya. Nah, lalu yang C di samping itu. Oh, ini benar konjungsi ini antar kalimat. Lalu untuk itu ini antar kalimat juga. Pokoknya kalau udah ada itu di belakangnya, teman-teman, itu konjungsi antar kalimat ya. Gitu. Nah, tinggal kita perhatikan lagi teman-teman. Untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian. Di samping itu pemerintah perlu memberikan perhatian. Nah, ini kayaknya kayak nyambung-nyambung aja ya teman-teman. Nah, jadi tugas kita analisis lagi nih kalimat setelahnya. Nah, kalau kalimat setelahnya, kalimat 4, ini kan yang kosong di bagian mana? Di bagian awal kalimat lagi ya. Lihat ini titik ya, ini titik, berarti ini awal kalimat. Oleh karena itu yang harus diisi di sini adalah konjungsi antar kalimat juga. Jadi nggak boleh intra kalimat gitu. Oleh karena itu kita lihat ya di sini dengan demikian yang B. Sementara yang C sehingga, oh ya sehingga kan konjungsi intra kalimat gitu kan. Oleh karena itu yang C kita backlist aja gitu teman-teman. Jadi di backlist aja dari jawaban kita gitu. Nah, sehingga jawaban kita itu yang B. Jadi nggak perlu ragu lagi. Kalau udah kayak gini, jawabannya adalah yang B gitu. Tepat deh jawaban teman-teman. Nah, kalau kita baca teman-teman kalimatnya akan menjadi hingga kini kurangnya tenaga medis dan kesenjangan fasilitas kesehatan terutama di pedesaan masih terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dorongan pada para calon dokter dan para medis agar bersedia ditempatkan di berbagai puskesmas atau rumah sakit di daerah terpencil. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang layak pada tenaga medis yang mengabdi di daerah tertinggal. Dengan demikian diharapkan baik masyarakat desa maupun kota sama-sama menikmati pelayanan kesehatan. Gitu. Sesuai ya. Ini di sini baik, di sini maupun. Nah, ini mereka benar nih satu rangkaian gitu baik dan maupun. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat B. Jadi gitu ya teman-teman, konsep yang konjungsi juga harus teman-teman terapkan di sini gitu. Oke? Aman, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum kita lanjut. Ada? Aman. Aman. Insya Allah, Risma. Insya Allah aman ya, Riz. Oke, Fazira aman. Lucy juga aman. Iya, Aina. Sehingga itu konjungsi intra kalimat. Oke. Satu. Kalau kata Acil, satu untuk aman ya. Nah, oke. Kalau sudah aman, kita lanjut ke selanjutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada paragraf acak ya. Nah, kalau paragraf acak, dari namanya aja udah jelas ya. Kalau paragraf tersebut itu disusun secara acak atau tidak padu ya teman-teman. Jadi dia itu disusun secara tidak padu atau acak gitu ya. Nah, tugas kita teman-teman sebagai yang menjawab soal nih adalah menyusun agar paragraf itu menjadi padu atau efektif gitu ya teman-teman. Jadi tugas kita memang harus mempadukan atau mengefektifkan paragraf tersebut yang dia disusun secara acak harus kita susun secara benar sehingga dia efektif dan tersusun juga secara paralel. Kita sebagai pembaca juga akan bisa memahami paragraf tersebut dengan baik gitu kalau dia udah disusun secara baik dan benar gitu. Nah, teman-teman, cara menyusun paragraf acak itu ada 3. Yang pertama, dahulukan kalimat utamanya ya. Dahulukan kalimat utamanya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menemukan soal paragraf acak, teman-teman carikan dulu kalimat utamanya, oke? Carikan dulu kalimat utamanya. Kalau udah ketemu kalimat utamanya, teman-teman udah punya acuan nih. Udah punya acuan berarti kalimat setelahnya adalah kalimat penjelas yang pastinya harus berkaitan atau harus nyambung dengan kalimat
utama tadi gitu. Makanya cara kedua adalah kemudian ikuti dengan kalimat penjelas gitu ya. Jadi diikuti dengan kalimat penjelas yang pastinya harus nyambung pembahasannya ya. Jadi ada kata-kata di kalimat utama yang dijelaskan di kalimat penjelas atau kalimat keduanya gitu ya. Jadi harus nyambung gitu. Dan yang ketiga, teman-teman urutkan secara logis berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi harus diurutkan juga secara logis nih teman-teman. Jadi nggak boleh nih juga asal-asal ya ada satu kata karena nyambung jadi langsung di teman-teman letakkan bagian tersebut enggak, tapi harus teman-teman make sure juga baca juga apakah akan tepat ini diletakkan dan hubungannya akal paralel nggak dan logis gitu ya. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan di sini gitu ya. Nah, itulah teman-teman cara menyusun paragraf acak. Nah, di soalnya teman-teman sebenarnya implementasinya juga akan sangat mudah ya. Yang terpenting ya tadi teman-teman poin yang utama ini. Poin yang utama yang paling penting. Nah, yang ini, teman-teman dahulukan kalimat utama dulu. Cari ini dulu, kalau nanti yang lainnya itu kalimat penjelasnya insya Allah udah aman. Nah, kalau di soal, kalau kan ini kan soalnya multiple choice, jadi teman-teman akan lebih gampang nanti melihat kalimat utamanya. Jadi tinggal perhatikan kalimat pertama, poin-poin kalimat pertama yang di opsi jawaban itu apa. Nah, kira-kira nanti apa yang jadi kalimat utamanya gitu. Dan seperti biasa nanti tinggal teman-teman perhatikan model-model atau metode-metode eliminasi gitu ya. Gitu. Jadi nggak hanya di MTK aja nih yang ada eliminasi, di bahasa juga kita bisa menggunakan eliminasi-eliminasi ini. Oke teman-teman, ini ya salah satu contoh soal yang berkaitan dengan paragraf acak. Nah, jadi paragraf ini memang sudah diacak. Nah, tugas kita adalah menyusun agar dia menjadi efektif. Oh ya, ini kalimat satu ya. Ini kalimat satunya. Nah, ini kalimat satunya. Lupa angka satu nih. Nah, gitu. Nah, tugas teman-teman seperti biasa, coba deh dicoba dulu kira-kira jawaban yang tepat dari teks pertanyaan ini, teks ini apa sih urutan yang tepat agar dia menjadi paragraf yang padu dan efektif. Silakan, kakak kasih waktu 1 menit deh. Silakan. Konjungsi intrakalimat nggak boleh koma ya Kak. Nah, kalau konjungsi intrakalimat itu ada yang pakai koma sebelumnya, ada yang pakai koma juga, ya kan? Yang nggak pakai koma gitu. Nah, itu silahkan balik lagi nih Irfan. Coba dilihat kecacatan konjungsinya. Udah Kakak cantumin tuh apa aja konjungsi intrakalimat yang pakai koma sebelumnya gitu ya ataupun konjungsi yang pakai koma setelahnya gitu. Nah, itu silahkan diperhatikan, diingat-ingat dulu. Gimana kalau kalimat utamanya induktif, Kak? Apakah harus tetap ditaruh di awal? Enggak, kalau dia induktif ya udah tetap di akhir gitu ya, diletakkannya gitu. Nah, tetap di akhir, nggak boleh kita bawa ke depan gitu ya. Nah, jadi perlu kita cari juga nih yang cocok di awal itu apa. Kalau memang kalimat utamanya itu induktif gitu ya. Kan nggak mungkin kata-kata misalnya oleh karena itu kita letakkan di awal kalimat. Itu nggak mungkin ya. Jadi harus diperhatikan juga nih. Kalimat kan kakak bilang tadi kita harus cari kalimat utamanya dulu kan. Nah, seperti konsep kita di awal, kalau kalimat utama itu ada di awal paragraf dan akhir paragraf. Jadi kita benar-benar harus perhatikan kalimat awal dan akhirnya dulu gitu ya kan. Nah, baru nanti terakhir teman-teman baru kalimat penjelasnya yang di tengah-tengah gitu. Gitu ya. C karena C itu cinta. Syahrial biasa, bisa aja. Oke, ini beragam ya.
Oke, Xavier B. Ada yang B, ada yang D. 4 terakhir pokoknya. Risma. Oke, Risma nyontek ke siapa nih? Jawabannya mana? Udah jawab belum si Risma? Oke, Rere B, Amanda B. Siapa lagi? Yasmin B. Oke, Vika D. Aduh, beragam ya. Aku nyontek Kavi aja nanti. Betrik B, Kak. Kita lihat nanti Betrik ya. Oke. C. Aduh, ini beragam sekali ya. Ada B, ada D, ada C. Yang nggak milih itu yang A dan E. Ya, ini pasti teman-teman udah tahu nih kata kuncinya. Nggak pilih A, E ya. Oke. Ada lagi Fazira B. Oke. C. Aduh, nggak ada yang serempak ini kali ini. Oke deh teman-teman. Kak Vi suka kalau kalian Kak Vi suka kalau kalian nggak sama gini deh. Susah Kak teksnya. Nah, memang guys ini nanti di ujian akan lebih susah dari ini, percayalah. Sebenarnya bukan susah teksnya ya teman-teman, pembahasannya ini yang susah. Jadi kayak kita itu kurang familiar dengan teks bacaan ini, dengan tema yang disampaikan gitu. Nah makanya salah satu tujuan dari teman-teman dikasih obat fokus yaitu agar teman-teman familiar tuh dengan topik-topik yang hangat-hangat juga, yang sering-sering diperbincangkan gitu ya. Makanya teman-teman itu bermanfaat sekali ya dari obat fokus itu, teman-teman jadi banyak baca mengenai teks bacaan dari berbagai ini ya, berbagai disiplin ilmu ya. Ada yang membahas hukum, sosial gitu. Terus apalagi banyak deh pokoknya ya. Tumben jawab soal banyak banget yang beda. Ya berarti ini bagus dong, berarti nggak saling contek ya. Gitu. Oke. Oke deh. Kalau udah akan kita bahas ya teman-teman untuk soal yang ini. Nah, teman-teman, kita udah tahu ya, dari soal udah kita tahu agar bentuk paragraf efektif, urutkan kalimat-kalimat di atas yang benar. Jadi tugas kita adalah mengurutkan kalimat tersebut menjadi berurut sehingga dia efektif dan teks bacaannya bisa kita pahami dengan baik gitu. Nah, teman-teman, langkah pertama kayak yang Kakak bilang tadi adalah cari kalimat utamanya dulu. Nah, kalimat utama itu kan ada dua ya, teman-teman. Kalau berdasarkan konsep kita ya kan ada dua. Nah, ada di awal kalimat, kalau enggak ada di akhir kalimat. Jadi, teman-teman, tinggal kita fokuskan aja ke kalimat pertama. Nah, jadi fokus ke kalimat pertama dulu dan kalimat akhir ya, teman-teman. Nah, dan kalimat terakhirnya gitu. Yang mana yang akan menduduki kalimat pertama dan terakhir gitu. Nah, ini fokusnya dulu ke sini gitu ya. Awal dan akhir. Yang awal dan yang akhir gitu. Nah, kalau udah teman-teman tinggal lihat nih untuk kalimat yang pertama. Oke, ini kalimat pertama. Ini berhubungan semua ya teman-teman, sama semua. Jadi opsinya D gitu. Berarti otomatis kalimat pertama nanti sorry, aku salah ngomong. Ini kan semuanya 3 ya, aku jadi ngomong D sih. Nah, ini semuanya kan 3. Di awal kalimat kan 3 ya. Nah, berarti otomatis nanti di kalimat pertamanya akan kalimat 3 gitu ya. Karena nggak ada berbeda, ini aman. Untuk kalimat pertamanya kita udah aman nih. Nah, tugas kita adalah memperhatikan kalimat terakhir gitu. Di sini ada 3 opsi untuk kalimat terakhir. Ada kalimat 2, kalimat 1, dan kalimat 4. Tinggal kita lihat nih yang mana. Kalau kalimat 2 membahas mengenai paku-pakuan gitu ya. Kalau kalimat 1 total spesies yang diketahui, ini bahas mengenai paku-pakuan juga ya. Nah, lalu teman-teman, kalimat 4 meskipun demikian
Oh iya, di kalimat 4 ini kan ada kata-kata penutupnya, ya kan teman-teman? Ada kata-kata penutupnya. Oleh karena itu, teman-teman, jawaban yang sudah pasti ya, teman-teman, untuk kalimat terakhir ini pasti kalimat 4, karena nggak mungkin ya kalau kata-kata penutup atau kalimat penutup ini kita letakkan di awal ataupun di tengah-tengah. Dan di sini juga kita lihat kalau kalimatnya meskipun demikian ketersediaan air yang mencukupi pada rentang waktu tertentu diperlukan karena salah satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan air. Nah, ini menjadi kalimat utamanya ya, teman-teman yang ada di akhir gitu. Jadi ini induktif ya, kalimat induktif. Oleh karena itu, teman-teman, karena kita udah tahu nih kalimat terakhir untuk teks bacaan ini adalah kalimat 4, berarti opsi yang lain teman-teman tinggal eliminasi aja ya. Jadi eliminasi tuh jawaban yang lain teman-teman abaikan. Dicoret aja gitu ya. Nah, jadi yang A dan E teman-teman hapus aja. Jadi yang perlu teman-teman pertimbangin adalah yang B dan C dan D gitu ya. Nah, B, C, D yang harus diperhatikan. Nah, lalu teman-teman tinggal deh kita isi dengan kalimat-kalimat penjelasnya gitu. Kalimat-kalimat penjelasnya yang harus jadi perhatian kita, yang harus nyambung dengan kalimat pertama tadi gitu ya. Kalimat pertama di teks bacaan ini kan kita udah tahu, yaitu kalimat 3. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun gitu. Nah, lalu untuk B dan D itu diisi oleh kalimat 1. Kita baca kalimat 1. Total spesies yang diketahui berjumlah hampir 10.000 dengan perkiraan 3.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Nah, kalau dilihat ini nyambung ya teman-teman, masih pembahasan umum juga. Dia bilang kalau ada 10.000 dan 3.000 berjumlah hampir 10.000 dengan perkiraan 3.000 itu ada di Indonesia. Jadi ini masih nyambung ya pembahasannya dengan kalimat 3. Nah, lalu kita lihat nih kalimat yang kedua untuk opsi yang C. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada kondisi tubuh marginal seperti pada lantai hutan yang lembat dan tebing perbukitan, merayap pada batang pohon, atau batuan di dalam kolam atau danau daerah sekitar kawah vulkanik, serta di sela-sela bangunan yang tidak terawat. Nah, itu untuk kalimat yang keduanya. Nah, kita fokus aja karena yang kedua ini yang berbeda. Lalu yang kelima teman-teman, di yang opsi C ya, udah kedua lalu kelima. Opsi C, sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Nah, lalu ke satu, dia balik ke satu lagi nih teman-teman yang opsi C. Total spesies yang diketahui berjumlah. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena dia tadi udah masuk langsung ke penjelasan. Sebenarnya dari 3 ke 2 itu kelima masih nyambung teman-teman. Karena pembahasannya juga ya dari tadi yang kalimat 3 paku-pakuan, kalimat 2 paku-pakuan, lalu yang kelima itu ngebahas anggota paku-pakuan. Nah, ini sebenarnya ke 5 dari 5 ke 1 itu nggak nyambung teman-teman. Karena kenapa ya? Karena yang satu ini pembahasannya lebih umum gitu. Nah, jadi oleh karena itu untuk yang C ini tidak tepat teman-teman ya. Jadi pembahasannya nggak mengkerucut. Seharusnya kan dari yang umum, lalu spesifik, spesifik, dan spesifik gitu ya. Dari yang umum banget lalu ke spesifik. Nah, sementara yang C ini udah kebalikannya. Dari pertama umum, lalu spesifik, lalu baru lagi ke umum. Nah, ini nggak tepat ya, jadi masih nggak efektif gitu. Oleh karena itu, yang C juga bukan jawabannya nih teman-teman. Nah, pertimbangan kita adalah tinggal B dan D gitu. Nah, untuk B dan D, kalimat 1, untuk kalimat keduanya adalah sama-sama kalimat 1 ya teman-teman. Kalimat 1 yang B, kalimat keduanya kalimat 1, dan yang D juga kalimat keduanya kalimat ke-1. Nah, oleh karena itu kita abaikan dulu kalimat 3 dan 1 ini, kita fokus ke kalimat yang ketiganya, kedudukan ketiganya, yaitu kalau yang B kalimat kelima, kalau yang D itu kalimat kedua. Nah, tinggal kita lihat nih kesesuaiannya ya. Kita baca lagi.
Nah, kalau kalimat kedua, yang di dulu ya, kedua, kalau kalimat satu kan tadi pembahasannya umum. Total spesies yang diketahui berjumlah hampir 10.000 dengan perkiraan 3.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Lalu kedua dia, paku-pakuan cenderung ditemukan pada kondisi tubuh marginal seperti pada lantai hutan yang lembat dan tebing perbukitan merayap pada batang pohon atau batuan di dalam kolam atau danau daerah sekitar kawah vulkanik serta di sela-sela bangunan yang tidak terawat gitu kan. Nah, lalu dia ke kalimat 5 nih, ke kalimat 5 sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah yang lembab gitu. Nah, ini nggak nyambung ya teman-teman, masih kurang tepat. Karena kenapa? Tadi dia udah bahas spesifik nih di kalimat 2 udah bahas paku-pakuan. Nah, seharusnya ini dulu nih teman-teman, 5 dulu. Karena kenapa? Karena dia kan ini paling umum ya dibandingkan yang kedua. Nah, jadi bahas ini dulu, yang kelima dulu, dia nyinggung masalah tropika basah yang lembab, lalu di kalimat 2 ini dia bilang, jadi di spesifik seperti di hutan, terus di tebing perbukitan, di pohon, di kolam, atau di danau. Nah, sebenarnya ini kedudukannya jadi kebalik ya, antara 5 dan 2 di opsi D. Oleh karena itu yang D ini kurang tepat nih teman-teman, kurang nyambung ya kalau kita baca. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang apa? Yang B, teman-teman. Yang B gitu. Nah, gini deh. Urutan yang benar yaitu 3, 1, 5, 2, dan 4. Gitu yang benar, oke? Nah, konkret nih teman-teman yang jawab B. Jadi bingung pilih UI sama UGM, ya ampun. Oke, amin, amin ya. Semoga bisa lulus dua-duanya. Nah, kalau gitu teman-teman, kalau teman-teman mau make sure, kakak baca ya urutan yang benar. Dimulai dari kalimat ketiga. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. Total spesies yang diketahui berjumlah hampir 10.000 dengan perkiraan 3.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada kondisi tubuh marginal, seperti pada lantai hutan yang lembab dan tebing perbukitan, merayap pada pohon atau batuan, di dalam kolam atau danau, daerah sekitar kawah vulkanik, serta di sela-sela bangunan yang tidak terawat. Meskipun demikian, ketersediaan air yang mencukupi pada rentang waktu tertentu diperlukan karena salah satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan air. Nah, nyambung ya, baru bisa kita pahami nih masuk dari teks ini. Jadi, teks ini itu membahas mengenai paku-pakuan gitu ya. Jadi, tumbuhan paku itu dia itu tersebar di seluruh dunia kecuali daerah bersalju sama gurun. Lalu banyak juga spesiesnya, di antaranya ada 3.000 yang tumbuh di Indonesia. Terus dibahas lagi kalau paku-pakuan itu dia itu pada umumnya tumbuh di daerah tropika basah yang lembab seperti di hutan, terus di tebing gitu ya, di kolam atau di danau gitu ya. Jadi meskipun demikian ya paku-pakuan ini juga perlu cukup air untuk kehidupannya. Jadi makanya itu dia tergantung pada keberadaan air gitu. Jadi udah bisa nih kita pahami dengan baik si teks bacaan ini gitu. Oleh karena itu B nih yang paling tepat menjadi jawaban kita untuk soal ini. Gitu ya. Gitu, ada pertanyaan? Nah, jadi teman-teman nanti kalau di soal ini ya, di soal paragraf acak memang agak tricky karena pembahasan teksnya otomatis akan pembahasan yang sulit ya. Nggak mungkin juga teman-teman nanti dikasih teks bacaan mengenai cara menggoreng tempe. Itu nggak mungkin ya teman-teman. Pasti nanti pembahasannya akan pembahasan yang berat kayak gini gitu. Jadi akan membingungkan teman-teman. Nah, jadi disinilah dites kefokusan teman-teman dan ketepatan teman-teman dalam menyusun suatu kalimat gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau sudah aman, ketik aja aman. Kalau yang belum, silahkan bertanya.
Kak, aku mau nanya. Ya, silahkan. Jadi, sebelumnya kenalin Kak, nama aku Nana. Jadi aku mau nanya, berarti kalau misalnya, kita mau nentuin urutan kalimat gitu untuk membentuk suatu paragraf, eee, kalimat yang dirincikan itu, di akhir gitu ya Kak, berarti? Maksudnya kayak duluan yang umumnya gitu, terus kalimat rinciannya gitu kah? Yes, benar sekali. Ya, jadi kita mulai dari kalimat umum dulu, kayak tadi ya. Kita mulai dari kalimat utama yang pastinya pembahasannya umum ya. Lalu kalimat kedua juga masih umum karena dia masih menjelaskan sedikit mengenai si kalimat utamanya. Lalu kalimat ketiga makin rinci kan dan kalimat seterusnya juga akan makin rinci gitu hingga sampai ke kesimpulan. Gitu. Benar sekali. Oke Kak, udah paham. Thank you Kak. Sama-sama. Gitu ya guys, gitu. Jadi harus diperhatikan pembahasan kita harus dari umum ke rinci. Jangan rinci dulu baru umum ya. Gitu. Jadi kakak ulangin lagi. Poin yang pertama ini jangan dilupain ya. Cari dulu, dahulukan kalimat utama. Tentukan kalimat utamanya dulu gitu. Oke, kalimat utama ada di mana Kak? Ada di awal dan akhir. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan bagian yang awal ini. Kalau di sini kalimat 333 semuanya dan kalimat terakhirnya ada 2, 444 dan 1. Jadi yang awal dan yang akhirnya. Lalu nanti yang kalimat di tengahnya ini udah pasti penjelas. Dah, ini baru nanti disesuaikan dengan kalimat utamanya di mana dari pembahasan umum ke pembahasan yang rinci hingga sampai ke kesimpulan seperti itu. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau udah aman, komen aman dong biar kita lanjut. Aman Kak, aman. Oke, Yuski aman. Oke, aman. Lucy aman banget ya. Kavi kalau kalimat utamanya di tengah kalimat. Nah, kalau di kalimat acak itu kakak jamin ya, di kalimat acak itu jarang sekali kalau dia ada di tengah kalimat itu ya. Ya kayak konsep di gagasan pokok aja, kakak nggak ngecantumin kalimat utama itu ada di tengah. Kenapa? Karena memang jarang. Pada umumnya itu dia ada di awal dan di akhir gitu. Nah, kalau di kalimat acak juga nggak mungkin dia ada di awal dan ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena langkah pertama aja kita itu harus menentukan kalimat utama dulu. Berarti posisinya harus di awal, kalau nggak di awal, di akhir gitu. Jadi nggak mungkin di tengah-tengah kalau untuk kalimat acak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Seperti itu. Oke. Baik, Kak. Kalau sudah baik, teman-teman, sama-sama ya. Nah, kalau udah baik, Kakak simpan dulu materi ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau mau minum dulu boleh minum dulu ya, silahkan. Oke, sambil istirahat lah semenit ya. Sambil kakak share ini materi selanjutnya. Guys, sebenarnya tuh kalian materi-materi yang kayak gini yang dibahas kakak bahas di apa sih di kelas ini, kalian tuh udah dapat nggak di sekolah kayak materi tadi, kalimat rumpang, kalimat acak, atau materi yang sekarang ilustrasi bacaan pernah dapat nggak di sekolah? Udah Kak pas SMP ya, kalau kalimat rumpang, kalimat acak udah ya pas SMP. Pernah Kak, pernah, oke. Lupa Kak, lupa dapat Kak, cuma nggak terlalu detail jelasinnya, oke. Oke, ada beberapa Kak, tapi ada beberapa yang langsung latihan tanpa materi ya, nggak pernah sekolah Kak. Aduh, hebat banget ya, langsung kuliah, tiba-tiba langsung kuliah ya. Kayaknya aku waktu sekolah jarang materi, oke, oh gitu. Lupa Kak sekolahnya online, oh oke, lupa Kak. Udah nganggur setahun, oke. Intan, bismillah ya Intan tahun ini.
Ilustrasi nggak dapet Kak, tapi kalimat rumpang kayaknya ada, oke. Tapi aku lupa sih pernah apa enggak. Si Risma banyak lupanya nih, jangan sampai ujian nanti banyak lupanya juga ya. Dulu tiap kelas tidur Kak, ya ampun. Nanti jangan sampai ujian tidur juga ya. Indo yang terkesan cuma pas SMP doang. Oke. Oke. Nah, aku juga dulu pas sekolah, padahal teman-teman kita kan dari SD sampai SMA itu dapat materi bahasa Indonesia. Seharusnya kita kan pas di ujian masuk kampus, seharusnya kita udah lebih siap ya teman-teman, karena udah belajar dari SD loh gitu kan, udah lama banget. Dan sebenarnya materi-materi yang disampaikan sekarang sebenarnya ya secara garis besar udah disampaikan di sekolah, cuman ya itu nggak detail ya di sekolah gitu. Nah ya memanglah seperti itu ya kodrat kita manusia. Pas misalnya materi SMP dijelasin pas SMP, jadi sampai di situ aja kita ingat. Bahkan ujian nanti, setelah ujian langsung lupa deh materinya, ya nggak sih? Nah makanya teman-teman, jadi dimaksimalin aja belajar-belajar sekarang, sama direview-review lagi materi-materinya gitu kan. Pasti teman-teman ini udah ya sekilas dengar, ini minimal banget dengar judul yang kakak bawa teman-teman udah tahu nih arahnya kemana gitu ya. Jangan sampai kosong banget juga. Soalnya yang diingat gak cuma materi pelajaran doang Kak. Banyak banget ya yang diingat pas sekolah itu. Apalagi nanti kuliah, aduh banyak banget juga yang harus diingat. Kang Turu, hal baru yang aku tahu pas masuk alter itu adalah cara menggunakan KBBI Kak. Seumur aku sekolah dulu aku nggak pernah buka KBBI. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Karena kenapa? Bahasa Indonesia itu kuncinya ya di KBBI sama EYD kelima atau PUEBI, teman-teman. Gitu. Itu kiblat kita lah, istilahnya gitu ya. Kiblat kita di bahasa Indonesia ke itu dua gitu ya. Nah, jadi kalau kayak apa teman-teman namanya, teman-teman cari di Google itu ada kemungkinan untuk salah pastinya. Apalagi Google ya, baca-baca artikel pasti banyak salahnya gitu udah. Jadi teman-teman kalau ada materi ragu, langsung aja tuh buka KBBI-nya atau buka PUEBI-nya atau EYD kelimanya gitu. Iya, benar, kebanyakan bahas Kak, konjungsi, SPOK gitu-gitu nggak dibahas bener-bener, padahal itu penting kan ya. Iya, penting banget, apalagi kita yang mau ujian ini. Nggak pernah kepikiran nyantet EYD, tapi di alter harus. Iya, karena fondasinya itu teman-teman. Kalau kalian udah nyatet, udah paham bener tuh sama EYD, teman-teman, 70% ya masalah kalian kurang lebih di bahasa Indonesia itu terselamatkan dan terselesaikan gitu ya. Tinggal materi-materi yang di luar itu, tambahan-tambahannya. Kalau remed paling disuruh beli novel buat memenuhi lemari perpus. Iya benar, sama. Aku juga kayak gitu. Terus aku tuh dapat guru bahasa Indonesia pas SMA tuh killer banget ya Allah. Kalian tau nggak? Pas SMA aku tuh kita itu kalau ujian bahasa Indonesia itu nggak boleh ada tip X-nya. Bayangin dong, dengan aku orangnya yang suka banget typo, ya Allah itu melatih kesabaran sekali teman-teman. Gitu ya, sedetail itu. Gitu. Cuman ya itu, materinya sebenarnya nggak detail, lebih ke implementasi aja. Apalagi pas kelas 3 tuh, ngangong-ngangong tiba-tiba udah bahas soal aja. Materinya udah nggak tahu apaan. Kak, tips biar nggak typo. Fokus sih sebenarnya teman-teman, fokus. Kita tuh sering typo tuh biasanya karena kita nggak fokus atau enggak ya karena pikiran kita bercabang-cabang gitu ya. Jadi sering banget typo atau enggak ada tipikal orang yang kayak gimana ya? Memang orang yang spontan gitu. Jadi otaknya sama mulutnya itu nggak sinkron. Kalian tahu nggak Syahna Saraswati? Nah,
Itu kayak gitu. Kakak hampir kayak gitu juga. Makanya maklum banget ya teman-teman kalau kadang-kala kakak tuh ngomong itu suka salah-salah. Aku penggunaan KTSP sih yang paling suka sekarang semenjak tahu caranya. Jadi kritis banget kalau baca artikel ada sesuai sama KBBI penulisannya. Nah, bener ya. Iya, ini KTSP. Ini artikel tuh jangan ditanya teman-teman. Penulisannya, aduh, bener-bener nih editornya. Kak, tips biar santai pas TO. Nah, Rizky, cintai pelajaran itu ya. Jadi kamu harus mencintai bahasa Indonesia. Jadi enjoy. Jadi ketika kamu kerjain bahasa Indonesia itu nggak tegang, nggak panikan. Kamu mengerjakan itu karena enjoy aja. Sama halnya kayak belajar ya teman-teman. Jangan jadikan belajar itu beban. Teman-teman belajar karena terbebani, paksaan harus bisa karena SNBT nanti gitu ya. Senang belajar gitu itu akan lebih nikmat teman-teman, percayalah. Risma. Risma ini udah bener ya, bayangin senyum Kak Vi, ya ampun. Tapi malah bisa bikin parah sih kalau pakai autocorrect. Iya bener. Iya bener, aku sering banget tuh typo kalau pakai autocorrect. Kak, kalau TO pas mau pindah subtes kayak berat banget. Ya memang seperti itulah ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya aku nasihatin teman-teman ya coba aja teman-teman cintai pelajaran itu karena nggak ada cara lain. Kalau teman-teman nggak cinta itu sulit loh teman-teman untuk dipaksakan buat suka itu sulit gitu. Beda banget kalau kita misalnya sama halnya kakak juga mau sekalian nasihatin deh. Kayak sama halnya kayak nanti teman-teman pilih jurusan nih, pilih jurusan. Jadi teman-teman pilih jurusan yang benar-benar teman-teman cintai gitu ya. Jangan sampai teman-teman masuk ke dalam jurusan tersebut, terjerumus ke dalam jurusan tersebut, ya teman-teman nggak cintai. Jadi nanti pas berjalannya kuliah tersebut, teman-teman jadi kurang maksimal, jadi setengah-setengah. Tetapi kalau kita cintai dengan jurusan tersebut, nanti teman-teman akan terasa enjoy, hasilnya juga akan maksimal gitu. Jadi ya teman-teman kalau masih ragu sekarang milih jurusan A, milih jurusan B itu benar-benar harus teman-teman istiqoroh ya. Harus benar-benar istiqoroh gitu. Aku kalau ditanya misalnya pilih kampusnya, pilih jurusannya. Ya kalau aku pilih dua-duanya gitu. Kalau bisa dapat kampus baik dan jurusan juga sesuai dengan minat kita ya kenapa enggak gitu ya. Tetapi ya tetap ya harus utamakan ke jurusan dulu juga harus sesuai dengan peminatan juga gitu ya. Gitu. Jadi harus benar-benar nih sama jurusan. Iya, makanya nih, ayo kita lolos pilihan satu, ayo. Tapi kalau jurusan nggak mau dicintai gimana, Kak? Coba deh, pendekatan dulu sedikit-sedikit. Kakak yakin dia lama-lama juga luluh kok. Oke. Oke, teman-teman, udah deh ngobrol-ngobrol kita ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, jadi ini dia bisa banget nih. Nah, jadi kita lanjut ya, teman-teman, ke pembahasan selanjutnya atau ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ilustrasi. Nah, teman-teman, sebelum itu, yang nanti calon-calon anak desain atau arsitek, teman-teman tahu nggak kira-kira penamaan gambar di samping ini disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kartun, ilustrasi wanita. Bener sih Rizky, bener sih, nggak salah wanita. Aduh, aku mau ngakak dulu deh. Ya ampun, bener sih wanita, nggak salah ya, bener. Elemen kapal. Aduh, ya Allah. Doodle, oke. Okay. Vektor ART. Aku nih giliran nggak tahu. Vektor art, oke. Okay. Karikatur, PPT, Kak.
Risma, aku tandain kamu Risma ya, habis ini ya. Oke, Kak. PPT, Kak. Aku polos, oke, Rizky. Cewek senyum. Oke, bener sih teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman sangat-sangat kreatif ya. Nah, inilah teman-teman dari satu soal yang kakak tanyakan tadi, jawabannya itu bisa berbeda-beda, ya kan? Makanya kita perlu konsep untuk menyamakan pemikiran nih teman-teman gitu ya kan. Jadi nanti yang buat soal di SMBT nanti juga kita sepemikiran nih sama yang buat soal gitu ya. Makanya perlunya konsep agar kita nggak melenceng ke mana-mana gitu. Sebenarnya kalian kreatif banget sih kali jawabannya ya. Nah, teman-teman, ya sebenarnya dari jawaban teman-teman nggak salah sih teman-teman. Ini juga benar gambar atau doodle atau ilustrasi tadi atau kartun. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut yaitu ya masuk kakak yang jelas gambar cewek ini iya PPT cuman bukan PPT karena fokus kita gambar Risma bener-bener ini. Oke ya teman-teman. Jadi teman-teman ini kan kita ilustrasi ya gambar ini mengenai ilustrasi. Apakah hari ini kita akan belajar mengenai gambar? Enggak, teman-teman. Kita enggak belajar mengenai art di sini ya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai pemahaman mengenai ilustrasi. Jadi enggak cuma di kesenian aja yang ada ilustrasi, tetapi di bahasa Indonesia, di soal-soal bahasa Indonesia juga ada ditanyakan mengenai ilustrasi gitu. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya kalau di soal ditanyakan ilustrasi dari teks bacaan tersebut apa gitu. Nah, itu pasti nggak asing lagi ya buat teman-teman. Nah, oleh karena itu perlu nih pemahaman kita sebenarnya ilustrasi itu apa sih gitu. Nah, teman-teman yang dimaksud dengan ilustrasi kalau di bahasa Indonesia itu adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan untuk jelas tulisan tersebut, teman-teman. Jadi ini dia yang dimaksud ilustrasi itu tujuannya agar memvisualisasi atau agar si pembaca juga tergambarkan dan juga bisa terjelaskan dengan ada ilustrasi ini gitu. Nah, gitu ya. Nah, lalu teman-teman, di bahasa Indonesia, di teks bacaan, itu ilustrasi ada banyak sekali, teman-teman. Jadi, mulai dari ini nih, yang seperti kakak cantumin ya. Mulai dari tabel. Nah, di sini ada tabel. Nah, mulai dari tabel, terus ada diagram. Ini diagram batang ya. Terus ada gambar juga. Terus ada apa ini ada grafik juga gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah kuliah itu udah sangat familiar ya dengan ilustrasi-ilustrasi ini karena akan kepake sekali apalagi pas nulis skripsi nanti gitu ya untuk mewakili teks bacaan tersebut. Fungsinya juga sama kayak yang kita pelajari sekarang ya untuk menggambarkan isi dari teks bacaan atau untuk memperjelas teks bacaan tersebut gitu ya. Itu dia fungsi dari ilustrasi. Kak, apakah hanya grafik tabel, gambar dan kurva ini aja yang akan menjadi ilustrasi? Enggak, teman-teman. Ilustrasi itu banyak. Video juga termasuk, terus dokumentasi juga termasuk dan lain-lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan ilustrasi gitu ya teman-teman. Nah teman-teman cara menentukan ilustrasi dalam suatu teks bacaan itu ada 3 langkah yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu pahami teks bacaan. Nah poin kuncinya itu di sini teman-teman. Jadi harus paham dulu dengan isi teks bacaan dia bahas apa sih, si penulis bahas apa sih gitu. Dan yang kedua tentukan hal yang dibahas. Nah ini, jadi teman-teman harus
udah paham teks bacaan tadi, teman-teman udah tahu nih. Jadi apa yang dibahas di dalam teks bacaan tersebut. Dan dari hal itu, teman-teman juga harus tahu apa yang ingin penulis tonjolkan gitu ya. Apa yang ingin penulis tonjolkan dari teks bacaan tersebut. Itu yang nanti akan menjadi ilustrasi kita gitu. Jadi hal tersebut yang akan kita ilustrasikan. Nah, setelah ini baru teman-teman pilih ilustrasinya, baru teman-teman pilih ilustrasi yang tepat gitu. Apakah grafik, apakah tabel, apakah gambaran, tinggal disesuaikan aja apa yang cocok gitu ya, apa yang sesuai untuk jadi ilustrasinya gitu. Itu aja teman-teman untuk materi ilustrasi gitu ya. Nah, langsung aja deh kita uji pemahaman agar lebih tergambarkan ya. Nah, langsung aja ya teman-teman, nggak pakai basa-basi lagi. Kita langsung aja ke soalnya, biar makin tergambar gimana sih cara menjawab soal ilustrasi itu gitu. Dan sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, dengan penjelasan singkat tadi kira-kira teman-teman paham nggak? Silahkan teman-teman jelasin dulu atau jawab dulu gitu ya. Kalau ada yang mau jelasin langsung juga boleh, nggak salah, lebih bagus. Lela langsung B, mantep banget. Terus Mala B, Yasmin juga B, Rizky juga B. Oke. Wah, serem Pak nih. Widih, keren banget nggak sih? Cuman materi singkat tadi teman-teman langsung gercep banget nih jawab. Oke, Zafir B, Saida B. Aku masih agak bingung materi ini. Nah, nanti kita implementasikan di pertanyaan ya. Soalnya, kalau mau ditanyakan juga boleh. Langsung aja kalau mau hal yang mau ditanyakan ya. Ini siapa nih yang lagi mukbang? Lucky Chandra kayaknya lagi mukbang nih. Kakak unmute ya. Kakak mute maksudnya. Oh, cara tentuin jawabannya yang tepat susah-susah gampang gitu, Kak. Oke. Aku sih single. Oke. Kan terus single, dia jawab sendiri, berarti sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oke ya. Oke, teman-teman. Oke, untuk soal yang pertama, kakak jelasin dulu deh ya untuk awal-awal nih, soal awal-awal. Walaupun teman-teman ini jawabannya udah serempak, tapi kakak mau jelasin dulu agar apa yang teman-teman percaya, ya maksudnya adalah alasan teman-teman jawab jawaban B itu apakah sama yang akan kakak jelasin nanti atau enggak, atau kita ada perbedaan perspektif di sini ya. Nah, jadi kakak jelasin dulu untuk soal yang pertama. Nah, teman-teman, untuk soal yang pertama ini kita pahami dulu ya teks bacaannya. Jadi di sini teman-teman, teman-teman harus baca teksnya ya, mau nggak mau. Tetapi misalnya kalau teksnya itu terdiri dari beberapa paragraf teks bacaan, jadi teman-teman boleh kok, boleh banget teman-teman fokus ke kalimat utamanya juga boleh, nggak masalah ya, karena dari kalimat utama itu kita udah tahu ya, teks ini akan berbicara mengenai apa dan penulisan itu akan condong ke arah mana gitu ya. Hal yang ingin dia tonjolkan itu apa, itu bisa sebenarnya terwakilkan dari kalimat utama atau gagasan pokoknya. Nah, kalau untuk hanya terdiri dari satu paragraf ini, gini teman-teman, ini agak tricky ya sebenarnya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus baca keseluruhannya. Nah, ini juga nggak akan makan waktu juga ya teman-teman untuk baca teks bacaan ini karena hanya terdiri dari 4 apa 5 kalimat ini ya, kurang lebih segitulah gitu. Nah, kita baca dulu. Seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat di Indonesia untuk berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, semakin banyak juga paket perjalanan yang
mengakomodasikan pendakian di berbagai gunung, salah satunya pendakian Gunung Rinjani. Namun berbagai paket perjalanan tersebut menyajikan program yang relatif sama, yaitu pendakian berkemah, lalu kembali back ke base camp, program Columbia MT Rinjani Experience yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 5 Desember 2022 mencoba menyuguhkan pengalaman berbeda melalui jalur Sembalun, Sorean, Columbia Sportswear Indonesia hendak memberikan pengalaman yang tidak hanya melakukan pendakian dan berkemah, tetapi juga berbagai pengalaman lain untuk para peserta selama perjalanan menuju puncak dengan ditemani oleh para pegiat alam bebas berpengalaman. Nah, jadi teman-teman, ya, dari teks bacaan itu kan kita udah tahu ya. Jadi teks bacaan ini membahas mengenai pendakian ya, pendakian dan fokusnya itu ke paket perjalanannya, ya kan? Ke paket perjalanannya yang ada di Gunung Rinjani. Jadi pembahasan itu mengenai hal tersebut ya berdasarkan kalimat utamanya. Nah, teman-teman, kuncinya kita di sini, kita balik ke opsi jawaban. Teman-teman abaikan dulu ya, abaikan dulu ini, abaikan kurva rata-rata, data gitu ya, terus diagram, terus bagan, gambar. Nah, ilustrasi ini teman-teman abaikan dulu. Kita fokus ke kalimat setelahnya gitu ya. Ini kunci yang harus sesuai pertama yaitu teman-teman kalimatnya, kalimat setelah ilustrasinya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman kalau teks ini kan berbicara mengenai paket perjalanan gitu. Nah, dari teks ini kita baca tadi kita udah tahu ya kalau si penulis ini mencondongkan atau menonjolkan hal terkait program yang ditawarkan oleh Columbia MT Rinjani Experience gitu. Jadi ini yang ingin ditonjolkan oleh si penulis, benar kan? Makanya di teks ini ngebahas apa aja sih yang ditawarkan oleh program Columbia MT Rinjani Experience ini gitu. Jadi tugas kita adalah tinggal mencari opsi jawaban yang mengandung program Columbia MT Rinjani Experience aja gitu teman-teman. Yang A, minat kurva rata-rata minat masyarakat untuk mendaki gunung. Nah, ini nggak dibahas ya teman-teman, bukan yang ditonjolkan di dalam teks bacaan. Sementara yang ditonjolkan di dalam teks bacaan itu terkait program Columbia MT Rinjani Experience. Oleh karena itu yang A itu tidak tepat. Oke. Nah, lalu teman-teman yang B, berbagai program pendakian gunung yang ditawarkan oleh Columbia MT Rinjani Experience. Nah, ini tepat ya, ini sesuai dengan hal yang ditonjolkan di dalam teks bacaan. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi jawaban kita. Namun kita make sure juga ya, opsi C, D, dan E apakah mungkin ada yang lebih tepat gitu ya. Nah, lalu yang C, persentase paket perjalanan yang banyak diminati masyarakat. Enggak. Jadi kita fokus ke hal yang ditonjolkan aja gitu ya. Lalu yang D, rencana perjalanan pendakian. Ini juga enggak ada orang yang merencanakan perjalanan pendakian ya di teks di atas. Lalu yang E, Gunung Rinjani. Nah, jadi di sini memang membahas Gunung Rinjani, tapi fokusnya itu adalah ke program perjalanan yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, yang salah satunya yaitu program Columbia MT Rinjani Experience yang ditonjolkan di sini gitu. Oleh karena itu teman-teman benar jawabannya itu adalah yang B gitu. Jadi gitu teman-teman, nggak usah fokus dulu, nggak usah bingung-bingung dulu nih sama kata-kata data, kurva, diagram, bagan, sama gambar. Nah ini abaikan aja dulu. Jadi kita fokus ke kalimat setelahnya. Yang penting ini teman-teman yang harus sesuai dulu. Nah, misalnya kalau ada opsi lain misalnya ya juga sama misalnya sama-sama bilang berbagai program pendakian gunung yang ditawarkan Columbia MT Rinjani Experience. Baru nanti langkah kedua kita sesuaikan dengan ilustrasinya. Apakah data, apakah diagram, apakah bagan, apakah gambar, atau apakah kurva. Nah, nanti baru kita sesuaikan ini. Yang penting kalimat setelahnya dulu. Gitu. Oke? Okay? Lah, aku jawab nomor 2 Kak yang di video ya, ketahuan deh.
Oke. Ngopi dulu Kang Turu. Ya, kasih kopi tuh Rizky buat si Turu. Si Turu sebenarnya siapa sih? Ngantuk, pengen turu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Aman? Kak, beda diagram sama kurva apa? Nah, kita naik ke atas ya. Di sini ada gambarnya. Nah, kalau diagram itu kayak gini, teman-teman. Secara bentuk ya. Nah, kalau diagram itu kayak gini ya. Dia ada diagram batang kayak gini. Nah, kalau kurva itu kayak gini. Nah, kurva ya, kayak garis-garis gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau di dalam apa ya teman-teman, di dalam teks bacaan mereka itu sama aja. Sama-sama menentukan kayak tingkatan seperti itu ya. Nah, kayak tingkatan jadi ada sama-sama ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi ada tingkatan gitu ya. Jadi ada vertikalnya, ada horizontalnya. Sama. Diagram sama si apa tadi si kurva ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, makanya kalau di soal itu yang harus kita perhatikan kalimat setelahnya gitu, ya kan? Gitu, teman-teman. Kalau data kayak gimana, Kak? Kalau data itu ya berupa tulisan. Kalau data itu berupa tulisan, baik misalnya dalam format Excel biasanya kalau data ya. Jadi format Excel biasanya nanti ada jumlah paket yang ditawarkan apa aja, terus fasilitas yang diberikan apa aja gitu. Jadi lebih rinci kalau data. Jadi dia akan isinya mengenai hal-hal tersebut gitu ya. Nah, kalau kayak kurva sama diagram tadi kan hanya bisa apa ya menggambarkan hal-hal secara garis besar yang dapat diukur aja gitu. Sementara data itu ya keseluruhan yang nggak bisa diukur juga dimasukkan gitu. Tabel gitu ya Kak, iya bisa. Data juga bisa dalam bentuk tabel gitu, benar. Bedanya diagram sama kurva apa Kak? Tadi udah ya Kakak jelasin sebenarnya diagram dan kurva itu sama teman-teman. Jadi mereka itu sama-sama menentukan tingkatan. Pada umumnya kan tingkatan ya. Kalau kurva sama diagram kayak sama-sama ada yang horizontal sama vertikal. Artinya ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus diagram sendiri juga bisa menentukan persentase dan kurva juga bisa menentukan persentase juga gitu ya. Oleh karena itu di sini yang harus kita perhatikan adalah kalimat setelahnya. Mungkin kalau di MTK akan terlihat beda ya. Mungkin memang beda kurva dan diagram, tapi ini Kakak jelasin sesuai dengan ilustrasi di teks bacaan. Nah, kalau di ilustrasi itu sebenarnya sama aja. Mereka bisa menggambarkan hal yang sama. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kalimat setelahnya gitu ya. Ini dalam konteks bahasa teman-teman. Beda cerita nanti kalau di NTK gitu ya. Gitu deh. Ada lagi? Ini yang nggak join kelas nih pada ini deh, pada diskusi di chat. Parah banget memang bedanya. Oke, ini udah ya. Oke, ada lagi? Aman ya? Oke, kalau udah aman, Kakak lanjut ke soal kedua. Silahkan dijawab dulu soal kedua. Oke, Aksa. Aduh, gercep banget sih. Si Lela, si Mala, si... Si, si, se, se, se. Se. Oke, ini kompak banget sih. Kompak. Aku nunggu Risma, Timi. Timi dari mana aja baru muncul? Sih. Jangan nunggu Risma, Timi. Risma suka nyontek soalnya. Oke, C.
Timi anak sibuk, Kavi. Iya, Timi mah sibuk banget dia. Pundung, Risma udah marah, guys. Oke, Intan sih. Syahrial juga sih, Timi. Apa, aku ambil sambil makan. Oke. Seka. Oke, Nana sih. Oke, adakah teman-teman yang ingin membacakan teks ini? Ada yang mau volunteer nggak? Hitung-hitung latih membaca, teman-teman. Ada nggak? Aku, oke. Silahkan, Timi. Oke. Ini dibaca semuanya, Kak? Iya, dibaca semuanya. Dalam program pendakian ini, turut serta Matilda Dwi Lestari, salah satu wanita Indonesia pertama yang telah mencapai 7 puncak dunia. Ada juga Kanro Simarmata, seorang digital kreator dan pegiat alam bebas yang telah memiliki banyak pengalaman pendakian gunung-gunung di Indonesia dan telah 5 kali mendaki Gunung Rinjani. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari para influencer, staf media, content creator, pelanggan, dan adventure team berpengalaman. Perjalanan dimulai dari pos 1 Sembalun Kandang Sapi dengan menaiki motor trail. Perjalanan bermotor selama 50 menit ini harus melalui hutan dan sabana yang indah untuk bisa mencapai pos 2. Lalu pendakian dimulai dari pos 2 menuju Pelawangan Sembalun melewati jalur klasik 7 bukit penyesalan dengan cuaca hujan ringan. Oke, Timi tadi jawab apa? Aku ikut Risma. Oke, kalau Risma kenapa alasannya, C? Jangan bilang ikut Risma. Ayo, kenapa Timi? Oke, Timi langsung diam ya. Langsung lanjut makan. Aduh, aku panik. Oke, jadi ya gitu ya teman-teman. Kayak yang dibaca Timi tadi. Jadi kita bisa dengar ya teman-teman. Yang dibaca Timi tadi, kalau si teks ini itu membahas mengenai orang-orang atau peserta yang ikut ke dalam suatu program pendakian ya teman-teman. Jadi beberapa peserta itu udah disebutkan tadi tuh di atas. Dan semua totalnya itu ada 15 orang gitu ya. Nah, jadi ini ada satu program pendakian ya, yang tujuan dibuat program ini kayaknya untuk ini ya, untuk ada suatu hal gitu ya yang diperlukan atau promosi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, jadi fokus kita di sini adalah mengenai perjalanan program pendakian ya, karena di sini membahas hal yang ditonjolkan di sini adalah membahas mengenai perjalanan program pendakian. Di awal udah disebut ya program pendakian ini, berarti ini membahas mengenai perjalanan program pendakian. Kenapa kita tahu ada perjalanan program pendakian ya? Karena di sini disebutkan ada pesertanya, makanya disebut program yang totalnya ada 15 orang. Terus dibilang juga perjalanan dimulai dari pos 1, otomatis ini mereka melakukan sebuah perjalanan ya. Jadi yang kita cari adalah pernyataan yang membahas mengenai perjalanan program pendakian ini gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman, seperti biasa, ya kan? Seperti biasa untuk data, gambar, video, terus di sini ada gambar lagi, dan kurva, ini teman-teman silahkan abaikan terlebih dahulu. Kita fokus aja ke kalimat setelahnya. Yang A, program yang ditawarkan untuk pendakian Gunung Rinjani. Nah, kalau ini kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak diceritakan lagi atau tidak dibahas lagi tentang program apa saja yang ditawarkan atau fasilitas apa saja yang ditawarkan untuk pendakian Gunung Rinjani. Toh di sini mereka udah mau berangkat atau udah mau naik Gunung Rinjani gitu. Gitu ya. Jadi yang A itu kurang tepat. Nah, kalau yang B, Gunung Rinjani. Nah, ini tidak spesifik ya, teman-teman. Nggak fokus ke hal yang ditonjolkan di dalam teks bacaan. Oleh karena itu, yang B juga kurang tepat. Nah, lalu yang C,
video dokumentasi selama perjalanan program pendakian tersebut. Nah, ini sesuai ya teman-teman, sesuai yang kita sampaikan tadi. Kalau teks bacaan ini hal yang ditonjolkan itu mengenai perjalanan program pendakian gitu ya. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat itu ya C gitu. Namun sebelum memutuskan, teman-teman wajib pastikan juga opsi D dan E, mana tahu itu yang lebih tepat gitu ya. Yang D, Matilda Dewi Lestari dan juga Kenro Simarmata. Nah, jadi nggak ngebahas dua orang ini aja ya teman-teman. Di sana juga ada yang lain yang disebutkan. Bahkan ada 15 peserta. Dan teks ini juga nggak fokus ke mereka berdua ini juga ya kan. Jadi lebih fokus ke program perjalanan pendakian gitu. Lalu yang E, tingkat kepuasan masyarakat saat melakukan pendakian Gunung Rinjani. Nah, di sini kita nggak ngomong masyarakat, nggak ada masyarakat di dalam teks ini ya. Oleh karena itu yang E tidak tepat. Nah, makanya jawaban paling tepat dari pertanyaan ini adalah yang C. Gitu. Oke, aman ya? Emang boleh, emang video bisa menjelaskan bacaan? Bisa, tidak masalah. Teman-teman mungkin sering ya lihat artikel, kalau teman-teman suka baca artikel ya. Di dalam suatu artikel, misalnya nanti dikasih link video untuk diakses, buat dokumentasi perjalanan gitu ya, atau berita apa. Jadi untuk hal lebih lanjut, teman-teman bisa saksikan video berikut gitu. Nah, bisa kok. Nah, ilustrasi itu bisa apa aja. Iya, benar. Nah, Yasmin biasa baca artikel nih, pasti tahu ya, di artikel biasanya ada ya nyediain video, bener banget ya. Biasanya nanti diarahkan nih ke link YouTube gitu. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi. Makanya kakak bilang kalau ilustrasi itu banyak macam, bisa apa aja, video bisa gitu ya. Jadi kita itu akan ke ilustrasi itu karena bisa apa aja, makanya kakak bilang ini kayak data, gambar, video, sama kurva itu diabaikan dulu, fokus ke kalimat setelahnya gitu. Jadi kita fokus ke hal yang ditonjolkan di teks bacaan itu yang harus benar dulu. Baru nanti apakah kita akan pakai data, gambar, kurva, atau video itu nanti kita sesuaikan saja. Gitu ya. Oke teman-teman, setelah ini lanjut ke soal yang ketiga kita. Nah, silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, silahkan teman-teman. Kang Turu bisa pakai foto saya nggak Kak buat mengilustrasikan orang ganteng? Oh bisa banget dong. Ya kan semua cowok ganteng guys. Kalau cantik mah kita-kita yang cewek ya nggak sih? Oke. Yasmin setuju nggak kalau ditampilin foto Kang Turu buat mengilustrasikan orang ganteng? Setuju nggak? Oke. Reski nggak? No, Reski nggak setuju tuh Kang Turu. Yasmin, waduh, katanya. Lebih ganteng jongkok. Jongkok teh, oh itu ya yang BTS ya? Oke. Siapa sih namanya? Jungkook ya? Aku nggak ikut begitu-begituan guys, jadi mohon maaf nggak tahu. Jungkook bacanya ya Jimin. Jungkook. Jungkook. Jungkook apa Jungkook? Jongkok. Apa sih? Apakah kita harus memakai teori DM? Kok ikutannya Marohis ya? Si Risma. Padahal dia Risma nih.
Jonggu. Oh, baca itu oh Jonggu bacanya. Oh, oke oke. Oh, Jonggu. Oh, Korea Jonggu bacanya. Kalau oh itu jadinya ya, Jonggu gitu. Oke. Ada yang mau baca nggak teks ini? Ini sedikit dok, sedikit banget nih. Ada yang mau baca? Aku Kak, boleh nggak? Boleh, boleh langsung aja ya. Dini harinya seluruh peserta bersiap untuk pendakian ke puncak Rinjani dengan cuaca cukup cerah dan semua peserta berhasil mencapai puncak. Setelah itu, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Columbia, para peserta kembali ke perkemahan untuk makan siang dan beristirahat sebentar sambil bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Di danau itu, para peserta merasakan pengalaman memancing. Ilustrasi yang paling tepat untuk menjelaskan bacaan tersebut adalah A. Gambar peserta di puncak Rinjani dan Danau Segara Anak. Oke, kenapa alasannya kira-kira Lucy jawab A? Karena di kalimatnya itu kayak pesertanya tuh balik, peserta kembali ke perkemahan untuk makan siang dan beristirahat sebentar sambil bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke itu. Kayak nunjukin kondisi kayaknya, gimana ya kan kondisinya gitu Kak. Aduh, belibet. Iya, iya. Gitu. Ya, aku paham banget kok. Maksud Lucy ya, bener banget ya teman-teman. Jadi maksud Lucy kayak gini, aku translate. Jadi maksud Lucy, jadi fokus teks ini, hal yang ditonjolkan dari teks ini teman-teman. Jadi awalnya ini mereka ini udah sampai nih ke puncak Rinjani. Jadi hal yang ditonjolkan pertama disampaikan kalau mereka udah berhasil ke puncak Rinjani. Setelah udah berhasil, mereka itu balik lagi ke perkemahan mereka di mana ya, di Danau Sagara Anak ini teman-teman. Jadi mereka setelah sampai puncak di Rinjani lalu main-main dan beristirahat lah di Danau Sagara Anak. Sehingga jawabannya gitu kata Lucy. Gitu teman-teman. Benar sekali ya alasannya itu gitu. Nah, jadi jawabannya tepat yang A. Kalau yang lain yang B. Yang B itu kepuasan peserta terhadap pemandangan Rinjani. Nah, di teks bacaan ini nggak dibahas ya mengenai kepuasan peserta gitu ya. Lalu yang C, jumlah pengunjung di luar peserta pada hari kegiatan tersebut. Di sini nggak disampaikan juga pengunjung lainnya kan. Lalu yang D, keterangan yang tertulis di Columbia. Nah, ini juga enggak ya. Nah, gitu. Lalu yang dokumentasi peserta memancing. Enggak juga, karena ini enggak cukup mewakili ya, karena fokusnya itu ada dua. Jadi kondisi di Puncak Rinjani dan di Danau Sagaras Anak. Gitu. Oke, oleh karena itu tepat sekali jawaban teman-teman adalah yang A. Oke. Gitu gampang sekali ya. Oke. Tapi beneran Kak Vi, Rohis Vibes. Masa sih guys? Ya ampun. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal yang keempat, silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke sih, gercep banget nih malah. C, Saeda C, Mas C, Vica C, Yasmin C, Lela C, Risma C. Oke, Risma C. Oke, Rodi C, Lucy C, Olivia C, Anis juga C. Ini kayaknya kita sepakat sih semua deh. Oke. Ada yang mau baca nggak? Cua pada cepat banget jawabnya, aku yang baru berusaha memproses. Oke. Disesuaikan aja ya.
Aku Kak, oke Rezeki silahkan. Habis ini boleh Baca ya, Kak. ya. Di Danau Segara Anak, para peserta mendapatkan pengalaman memancing yang dipandu oleh Bayu Noer, seorang pemancing profesional. Bayu Noer memberikan tips dan trik bagaimana teknik memancing di air tawar untuk pemula. Para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini karena bagi sebagian besar peserta, memancing di gunung merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Ditambah lagi ada tantangan memancing bagi mereka untuk bisa mendapatkan hadiah. Ilustrasi paling tepat untuk menjelaskan bacaan tersebut adalah cekak gambar suasana Danau Segara Anak pada saat itu. Kenapa tuh yang C? Pokoknya C lah yang paling logis. Oke. Nanti kita samakan persepsi ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya Rezeki udah membaca. Jadi kalau kata Rezeki jawabannya C. Pokoknya ya itu, ini yang paling logis, yang C gitu. Nah, kita lihat ya opsinya satu-satu gitu. Seperti biasa ya teman-teman. Kayak swafoto, data, gambar, kurva, sama diagram. Itu diabaikan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu teman-teman familiar nggak dengan istilah swafoto? Kalau familiar, tahu nggak maknanya atau artinya apa? Ada yang tahu? Selfie. Iya, teman-teman, bener banget ya. Ya, foto diri. Ya, bener banget. Jadi teman-teman, swafoto itu kalau istilah gaul kita ya, istilah bahasa Inggrisnya selfie gitu ya. Dalam bahasa Indonesia swafoto istilahnya atau makna berdasarkan KBBI itu adalah foto yang diambil oleh diri sendiri gitu ya. Jadi kita berfoto diri kita ya yang ambil kita sendiri itu secara pemaknaannya gitu ya atau foto diri gitu ya yang diambil oleh diri sendiri. Nah, kalau nanti teman-teman misalnya melihat di teks bacaan ada kata selfie, itu kalau ditulis selfie itu harus dimiringkan ya karena itu bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa asing. Dan alangkah baiknya selfie itu kan udah diserap ke bahasa Indonesia tuh. Jadinya swafoto ya. Alangkah baiknya selfie itu diganti menjadi swafoto kalau teman-teman pakai di dalam kalimat gitu ya. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Jadi dari teks bacaan ini kita tahu ya, teks bacaan ini menonjolkan mengenai para peserta yang berada di Danau Sagaras Anak ya. Jadi mereka di sini memancing dan melakukan aktivitas lain lah di sini ya di Danau Sagaras Anak. Jadi intinya mereka itu berada di Danau Sagaras Anak. Itu yang ditonjolkan dari teks bacaan ini. Nah, kalau yang A, swafoto Bayu Nur. Nah, untuk apa teman-teman swafoto Bayu Nur? Nah, ngapain kan? Walaupun disebutkan di sini, tetapi kan bukan hal yang ditonjolkan. Apalagi kalau foto Kang Turu, paling nggak mungkin lagi ya kalau di teks bacaan ini. Nah, oleh karena itu ini tidak tepat ya, swafoto Bayu Nur di sini gitu. Oleh karena itu ini salah ya. Nah, lalu yang B, data peserta yang ikut berpartisipasi dalam memancing gitu. Nah, di sini juga nggak disebutkan ya siapa aja yang ikut dan berpartisipasi dalam memancing dan juga hal yang ditonjolkan itu bukan kepada pesertanya gitu. Oleh karena itu yang B juga tidak tepat. Nah, lalu teman-teman yang suasana Danau Sagara Anak pada saat itu. Nah, yang ini benar ya. Kenapa? Karena hal yang ditonjolkan ada aktivitas-aktivitas mereka di Danau Sagara Anak gitu, Segara Anak. Oleh karena itu, ini yang C itu bisa jadi jawaban tepat. Tapi kita make sure dulu nih ke jawaban yang lainnya. Yang D, tingkat keberhasilan peserta dalam memancing. Nah, di sini nggak disebutkan juga ya tingkat keberhasilan peserta dalam memancing. Mereka ini lebih ke memancing untuk senang-senang aja gitu. Nah, lalu yang E,
tingkat keberhasilan memancing menggunakan tips dan trik dari Bayu Nur dengan yang tidak. Nah, ini juga ya nggak ditonjolkan di dalam teks bacaan juga gitu ya. Nah, apakah mereka pakai tips dan trik Bayu Nur atau enggak, kita nggak tahu ya peserta itu pakai triks yang mana gitu ya, nggak disampaikan. Oleh karena itu yang juga tidak tepat. Sehingga benar sekali nih jawaban teman-teman yang C. Gitu. Wah, udah soal keempat nih pada bener bener terus nggak sih? Udah bisa nih lulus UI UGM. Amin. Oke, teman-teman gitu ya. Mudah ya. Nah, ada pertanyaan silahkan untuk soal yang ketiga ini. Sorry, keempat ya. Soal keempat kan kalau ada. Oke, Anis asik positif benar. Kak, kenapa yang kurva diagram disampingkan dulu? Maaf Kak, baru gabung di jam 2:20. Makasih Kak. Kenapa disampingkan dulu teman-teman? Gini Anis, jadi cara mencari ilustrasi itu yang pertama itu harus benar adalah yang ini dulu, pernyataan dulu yang harus benar. Kalau misalnya ilustrasinya benar, tapi si pernyataannya itu tidak tepat, itu juga akan salah, teman-teman. Nah, makanya kita itu harus tahu kalimat setelahnya dulu. Jadi harus tahu hal yang ditonjolkan dulu, baru ke ilustrasinya gitu ya. Nah, nanti misalnya kalau ada di satu soal ada dua ilustrasi yang sama gitu ya. Ada dua ilustrasi misalnya masuk kakak kayak gini, ada dua pernyataan nih. Ada dua kalimat kayak di sini suasana danau Sagara Anak pada saat itu. Nah, kalimat yang C itu mengenai itu, lalu yang D misalnya mengenai itu juga suasana danau Sagara Anak pada saat itu. Nah, jadi baru deh kita pertimbangkan yang gambar atau misalnya yang D itu kurva. Jadi baru kita bisa pertimbangkan gambar atau kurva yang akan lebih cocok gitu. Nah, kalau berbicara mengenai suasana danau Sagara Anak pada saat itu kan yang cocok kan gambar ya. Nah, sehingga pilihannya yang tepat adalah gambar. Kalau kurva kan tidak bisa diwakilkan ya untuk mengilustrasikan suasana danau Sagara Anak pada saat itu gitu. Jadi itu teman-teman, intinya yang terpenting adalah pernyataan setelah ilustrasi dulu yang tepat baru ke ilustrasinya. Makanya kesampingkan dulu si ilustrasinya. Kalau ininya udah tepat kayak soal-soal kita dari tadi tuh hanya satu yang benar pernyataannya, jadi ilustrasinya itu udah bisa dipastikan juga benar, teman-teman gitu. Jadi makanya bisa kita sampingkan dulu ilustrasinya. Seperti itu. Oke, kalau udah paham kita lanjut. Nah, soal terakhir kita untuk hari ini teman-teman. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ih, cepet banget. Nah, saya dah, Lela, D, Mala juga D. Mala mau baca tadi ya? Nanti silahkan aja ya, kita tunggu teman-teman yang lain jawab dulu. Yasmin D, Rezki D, Karista D, Rita D, Olivia D, Tiara juga D, Intan D. D for Depok, amin. Di Depok ada UI ya. Ma D, Rodi D, Vika D, Zafir D. ZRNN ini D juga, Anis D, Nana D, Acil D, Amanda juga D. Sepakat D? Gak semikir dah dilemparin jawaban. Wildan. Oke. Nggak apa-apa kakak tunggu. Kakak tunggu deh 1 menit buat jawab. Kan jawaban teman-teman di sini juga belum tentu benar guys.
D. Wahyu kenapa ketawa aja? Jawab dong. Mem juga D. Wazira D. Gina D. Oke, kakak tunggu deh. Tunggu sebentar lagi untuk teman-teman jawab dulu. Ini nggak ada jawaban yang berbeda ya. Ini kalau salah, kalian salah serempak. Dan kalau benar, juga akan benar serempak nih. Oke, silahkan. Tadi siapa yang mau baca Mala ya, kalau nggak salah? Halo Kak, Iya, silahkan. kedengeran nggak? Kedengaran. Oke. Pemukiman pemburu pengumpul berusia 10.500 tahun telah digali di Inggris oleh para arkeolog. Sisa-sisa pemukiman tersebut ditemukan di dekat Scarborough di North Yorkshire, Inggris. Para arkeolog menemukan sisa-sisa pemukiman kecil termasuk tulang, tanduk, dan perkakas batu dan senjata tulang hewan dan jejak pengerjaan kayu. Pemukiman tersebut dihuni oleh kelompok pemburu pengumpul sekitar 10.500 tahun yang lalu. Pemukiman yang baru ditemukan awalnya terletak di pantai sebuah pulau di danau kuno dan berasal dari periode Mesolitikum. Untuk diketahui, periode Mesolitikum atau zaman batu Madya adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Jawabanku yang D, Kak. Kenapa tuh? Menurut aku, ini yang D tuh paling mendukung di kalimat yang kedua sama ketiga itu kan dia menyinggung tentang sisa pemukiman gitu Kak. Jadi perlu ilustrasi gitu untuk gambar sisa pemukiman yang ditemukan para arkeolog. Oke, nice Mala. Yap, tepat banget ya guys. Nah, udah dijelasin nih sama Mala gitu ya. Nah, kita udah sama nih teman-teman, persepsi kita udah sama semuanya, benar ya, kayak yang dijelasin oleh Mala. Kalau teks bacaan ini hal yang ditonjolkan itu mengenai sisa-sisa pemukiman teman-teman yang bisa kita lihat di kalimat kedua gitu ya kan, kalimat kedua dan kalimat lain-lainnya yang fokusnya adalah mengenai sisa-sisa pemukiman yang awalnya ditemukan oleh para arkeolog di dekat Scarborough di North Yorkshire. Apa sih ini? Ya, gitulah pokoknya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ditemukan di daerah tersebut gitu. Jadi sisa-sisa pemukiman. Nah, oleh karena itu teman-teman, jawaban yang paling benar itu tepat sekali yang D. Nah, jadi kalian ini benar serempak ya, untung nggak salah serempak gitu. Nah, lalu yang A, Kavi kenapa salah? Yang A kan para arkeolog. Nah, memang di sini, di teks ini membahas mengenai para arkeolog menemukan sisa-sisa pemukiman, tetapi fokus di sini dan hal yang perlu diilustrasikan di sini adalah mengenai yang mereka temukan ini, bukan ke arkeolognya gitu ya. Oleh karena itu yang A kurang tepat gitu. Nah, lalu yang B, data kelompok pemburu pengumpul yang ditemukan arkeolog. Ya, mana kita tahu datanya ya. Orang ini ada di zaman batu kuno, mana ada sisa-sisa datanya. Emang di zaman batu kuno orang-orang udah tahu mendata siapa aja masyarakatnya gitu ya. Oleh karena itu yang B kurang tepat. Lalu yang C, suasana di North Yorkshire, Inggris. Nah, apakah fokus teks membahas mengenai suasana di sana? Kan enggak ya, ini membahas mengenai penemuan yang ditemukan oleh para arkeolog, yaitu penemuan terkait sisa-sisa pemukiman di zaman zaman batu tua ya, apa batu muda, inilah pokoknya. Intinya penemuan di zaman batu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman yang C itu juga tidak tepat gitu. Nah, gitu. Oleh karena itu teman-teman jawabannya yang D. Oh ya, satu lagi yang E. Jumlah kelompok pemburu dan pengumpul. Nah, ini juga jelas nggak diketahui ya. Orang ini kejadiannya di zaman batu. Ya, mana kita tahu siapa aja dan berapa jumlah
kelompok pemburu dan pengumpul. Oleh karena itu, jawaban yang tepat, yap, benar sekali jawaban teman-teman yang D. Gitu deh, mudah ya. Kalau ilustrasi teman, palingan nanti PR-nya adalah di pemahaman teman-teman di soalnya gitu ya, di teks bacaannya. Teman-teman harus paham teks bacaannya, kira-kira yang ditonjolkan oleh si penulis dalam teks bacaan apa sih? Nah, itu yang akan menjadi jawabannya gitu ya, teman-teman. Dan perlu diingat, fokus ke kalimat setelah ilustrasi dulu, baru ke ilustrasi gitu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Udah deh teman-teman, itu soal terakhir kita ya. Pas nih, kita selesai di 14.50. Pengen ditanyakan? Ini LCPBM ke kakak campur ya, jadinya kan kemarin itu kan seharusnya kita kan ini ya, ada literasi sama LCPBM PBU. Kalau LCPBM PBU kan kemarin kita bahas soal, kalau literasi kita bahas materi. Nah, cuman karena udah kakak satukan, artinya kita fokus ke ininya, fokus ke soalnya dulu. Fokus ke materi dulu. Kayaknya ini kita udah pertemuan ke sebentar. Kita udah pertemuan ke-14 deh, guys. Sama aku itu udah total ya. Udah pertemuan ke-14. Kalau kelas PPU PPM sendiri aku lupa deh kita udah ke berapa. Pokoknya total teman-teman udah bertemu aku itu 14 kali. Ya, udah banyak banget ya. Kavi mau nanya, Kak, maaf, Tik. Kalau kita mau ngasah skill kita dalam membaca, lebih baik baca di dalam hati atau bersuara ya, Kak. Kadang kalau di dalam hati lebih gampang paham, kalau bersuara agak gimana ya, Kak. Nah, ini ya teman-teman, kalau di sini kakak sebenarnya nggak akan kakak memberikan tip ataupun triks yang enak ya untuk membaca, karena itu balik ke diri pribadi masing-masing. Kenapa balik ke diri pribadi masing-masing? Alasan pertama adalah semua orang itu punya kenyamanan sendiri. Alasan kedua adalah semua orang punya mudah memahami, itu punya cara tersendiri juga. Kayak kakak pribadi itu kakak adalah seorang yang cepat memahami membaca itu tanpa bersuara, baca dalam hati aja. Karena kenapa? Bagi kakak membaca di dalam hati aja itu, jadi kita cukup mensinkronkan otak kita, jadi nggak mensinkronkan mulut. Apalagi kakak orangnya suka mispronounce ya, jadi kakak nggak PR. Jadi mindset kakak nggak PR, harus memperbaiki ucapan kakak dulu gitu. Jadi dengan membaca dalam hati, kakak cukup perjelas pikiran kakak aja, pemahaman kakak aja gitu. Jadi nggak perlu menggerakkan mulut. Nah, tetapi ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Kayak tadi siapa tuh yang nanya? Kakak lupa baca nama, kayak Fazira. Kalau Fazira lebih gampang membaca atau mengerti dalam hati, ya udah berarti baca dalam hati aja gitu ya. Fazira sama nih kayak kakak, lebih gampang kalau di dalam hati. Ya udah berarti di dalam hati aja gitu bacanya, nggak masalah gitu ya. Jadi senyaman teman-teman aja. Ada juga yang tipikal yang memang harus bacanya bersuara, atau ada juga yang hanya menggerakkan bibir aja gitu ya. Nah, ini balik lagi ke nyamannya teman-teman, ke cepatnya teman-teman, dan ke pemahaman teman-teman juga. Teman-teman akan lebih cepat paham baca dalam hati, bersuara, atau hanya menggerakkan bibir gitu ya. Jadi balik lagi ke diri masing-masing gitu ya, enak gimana. Jadi nggak harus teman-teman, karena misalnya karena disuruh baca bersuara, orang itu akan lebih cepat ngerti, jadi teman-teman harus baca dengan bersuara. Enggak, jadi lebih ke pribadi teman-teman. Setiap dari kita itu berbeda-beda gitu ya teman-teman. Bahkan ada kalau nggak salah kakak siapa ya, lupa.
kalau nggak salah apa dosen kakak gitu ya, kakak lupa pokoknya beliau bilang ya kalau membaca di dalam hati itu jauh lebih cepat daripada bersuara kayak tadi. Jadi kita nggak perlu mensinkronkan mulut dengan otak. Jadi di dalam hati, di dalam pikiran kita itu sudah cukup dan sudah bermain maksudnya gitu. Jadi jauh lebih cepat gitu. Itu kata beliau seperti itu. Nah, tetapi kakak nggak menyarankan hal ini juga karena ya balik lagi ke teman-teman. Ada yang cepat baca pakai mulut atau hanya menggerakkan bibir dan ada juga yang baca itu lebih cepat di dalam hati aja, nggak bersuara gitu ya. Tapi kalau mau sambil melatih gerak bicara itu bagusnya sambil bersuara. Iya, benar nih kata Wahyu. Kalau mau sambil melatih gerak bicara boleh sambil bersuara gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan teman-teman masing-masing. Sama Kak Vi, kalau pakai gerak bibir jadi lambat bacanya. Iya, aku juga kayak gitu. Apalagi aku mispronounce parah, guys. Gitu ya. Nanti ini PPT-nya di-share kok. Dalam pemahaman aku lebih gampang paham baca dalam hati Kak, tapi bibirku kayak jadi kaku gitu kalau mau ngomong, kayak susah banget pilih diksi. Oh gitu. Nah, jadi kayak gini aja. Karena kita saat ini memang ya tujuannya untuk jawab soal ya, jadi bisa fokus ke nyamannya kamu aja. Kalau kamu nyaman dan mudah paham dalam hati, boleh gitu ya. Lebih banyak membaca teks itu di dalam hati. Tetapi kalau untuk kalian melatih gerakan bibir agar gampang dalam memilih diksi saat ngomong, itu boleh ya. Boleh banget sekali-sekali juga dilatih tuh buat hitung-hitung untuk agar cepat dalam memilih diksi dan nggak kaku juga dalam ngomong gitu ya. Oke. Bentar. Masih sering terjebak sama diagram sama kurva kan. Nah, makanya ya kakak bilang tadi itu fokus dulu ke kalimat setelahnya, baru nanti ke diagram atau kurva. Itu akan cocok yang mana. Kalau kurva pada umumnya kayak disampaikan kata rata-rata ya. Kurva rata-rata, misalnya nanti disesuaikan aja dengan teks gitu. Apakah cocok kalau teks itu kita analisis lagi gitu ya. Pas baca obat fokus harusnya pelan-pelan atau skimming sih. Nah, sebenarnya kalau untuk obat fokus ya teman-teman, ya bacanya di sana obat fokus tujuannya sebenarnya untuk membaca cepat teman-teman ya, cepat dan fokus gitu ya. Teman-teman bisa baca teks yang panjang dengan fokus dan cepat dan tepat gitu ya. Nah, kalau untuk skimming itu kan kalau skimming kita hanya membaca gagasan-gagasannya aja ya. Nah, itu lebih ke praktiknya nanti di soal ujian gitu ya. Ke ujian kan kita nggak mungkin harus membaca seluruh teks bacaan. Jadi fokus ke skimming dan scanningnya aja. Baca kata kuncinya atau baca gagasan-gagasan pokoknya gitu ya. Nah, untuk sekarang itu obat fokus ya teman-teman harus baca seluruhnya gitu ya dengan cepat, tepat dan pemahamannya juga harus sesuai gitu. Kak mau tanya tips efektif buat jawab soal kalimat yang tidak diperlukan dalam teks gimana? Yang pertama, lihat kalimat yang nggak membahas sesuai dengan teks bacaan. Itu ditendang aja dari teks bacaan ya, istilahnya gitu, istilah kasarnya gitu ya teman-teman. Dihapus aja dari teks bacaan kalau dia itu membahas tidak sesuai dengan teks bacaan. Yang kedua, kalimat tersebut itu bertentangan dengan teks bacaan. Teks bacaan ini pro ke ini, tiba-tiba dia hadir
hal yang bertentangan itu dikeluarkan aja dari teks bacaan. Yang ketiga, informasi yang double. Misalnya sebenarnya informasi yang disampaikan di dalam kalimat ini di kalimat sebelumnya itu udah disampaikan. Jadi itu bisa dihapus aja di dalam teks bacaan. Jadi 3 cara ya, ada 3 hal itu tadi. Oke? Oke ya. Nah, gitu teman-teman. Ada lagi, ada nggak tanya yang belum kejawab? Kayaknya udah semua ya. Oke, seperti biasa kalau ada yang belum jelas atau masih kurang puas sama penjelasan kakak bisa ya lewat PC. Maklum kalau LC kan kita punya waktunya ya. Jadi kalau di PC nanti kalian silahkan mau tanya sampai kalian mengerti silahkan ya. Oke, gitu ya. Oke, intinya teman-teman pembelajaran hari ini ya, teman-teman harus coba mencintai apa yang teman-teman sedang pelajari saat ini, kayak bahasa Indonesia. Coba cintai bahasa Indonesia agar ilmunya juga melekat ya. Dan teman-teman, semoga ilmu yang kakak sampaikan hari ini, materi yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Berkah untuk teman-teman semuanya. Jaga kesehatan terus dan sukses untuk ujian nanti ya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di kelas KAPI. Bye. Maaf ya kalau ada kurang-kurangnya.